Shalom bagi jemaat sekalian. Dengarlah panggilan ibadah kita hari ini yang diambil dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-14 hingga 16 yang berbunyi demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya undang jemaat untuk bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati, masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita masuk di dalam doa. Kita tahu bahwa dalam minggu ini ada banyak pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan, kita membereskan dosa kita, dan biarlah Tuhan mengampuni kita. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena anugerah Tuhan maka kami bisa hidup sampai pada hari ini ya Tuhan. Karena anugerah Tuhan maka kami bisa dicukupkan segala sandang pangan kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan setiap kami ya Tuhan. Tiliklah hati kami ya Tuhan, tiliklah pikiran kami ya Tuhan. Dan jika ada dosa-dosa yang kami lakukan, ampunilah kami ya Tuhan. Jika dengan mulut kami telah menyakiti hati orang lain. Jika dengan pikiran kami mereka-rekakan yang jahat tentang orang lain. Dan jika dengan tangan kaki kami pakai untuk berbuat dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, supaya Kau kuduskan pikiran kami, bahkan seantero tubuh kami ya Tuhan. Dan kami serahkan untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami, dan Kau berbicara kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom jemaat sekalian. Pagi hari ini saya rindu membacakan dua buah ayat yang diambil dari Mazmur 146 ayatnya yang ke-1 hingga yang kedua. Berbunyi demikian. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan
selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah menjadi kerinduan bagi setiap kita, membawa hati penuh syukur dalam bersekutu dengan Tuhan, memuji memuliakan namanya, karena kebaikan dan kasih-Nya yang memelihara hidup kita. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bersatu hati menaikkan pujian ini, karena hanya Dialah yang layak menerima segala puji dan penyembahan kita. Manis kau dengar. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan ku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup Tuhan, selama aku hidup. ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada Tuhan, selagi ku ada. inilah yang ku renungkan Tuhan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. inilah yang ku renungkan Tuhan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan, tentang kerinduan kami. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Hanya kepadamu Tuhan, Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis Engkau dengar Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. hatiku
setiap harapan dan kerinduan kita kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang dapat merancang dan mengarahkan berkat-Nya kepada setiap kita. Walaupun dengan segala keterbatasan akal dan pikiran kita untuk memahami rancangannya. Percayalah, Tuhan yang kita percaya adalah pribadi yang sangat memahami apa yang terbaik untuk kita. Mazmur 37 ayatnya yang kelima mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ajarku mengerti. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, aku heran perbuatan-Mu, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan mengadakan segala yang diperlukan. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu Tuhan, terjadilah. Ajarku mengerti Tuhan. Segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Tuhan, terjadilah. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu, segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya pada
rencanamu, segala rencanamu. ajarku berserah, Ajarku berserah hanya kepadamu Tuhan. padamu. Pimpinlah jalanku Tuhan, Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami bersyukur jika kembali pada minggu ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian ya Tuhan, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena itu Tuhan, bentuk kami lewat firman-Mu dan berbicaralah lewat hamba-Mu dan berkatilah setiap kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan iman kami, mengingatkan setiap kami dan mengarahkan hidup kami untuk tambah hari tambah setia mengikut Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkatilah setiap kami ya Bapa. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada minggu ini dapat beribadah kembali ya, meskipun secara online ya. Ini adalah minggu atau kesempatan yang kesekian kalinya kita mungkin beribadah menyembah Tuhan. Nah saudara, pada minggu ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu tema ya, yang saya beri judul rancanganku bukanlah rancanganmu ya. Rancanganku bukanlah rancanganmu, yang akan saya ambil dari Kejadian pasal 11. Mari kita buka. Saya minta Bapak Ibu di rumah masing-masing untuk membuka Alkitabnya dan bersama dengan saya untuk kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 ya. Kejadian 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah mendapatkan, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang bukan saja mendengar, tapi yang melakukan firman Tuhan.
Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika memasuki tahun 2020 ya, ada satu kata yang sangat-sangat terkenal ya, atau ada satu kata yang bisa mewakili ya sepanjang tahun atau sepanjang 6 sampai 7 bulan yang kita jalani dalam masa pandemik ini, yaitu apa saudara? The first time, atau dalam bahasa Indonesia adalah pertama kali. Kenapa saudara yang kasih oleh Tuhan? Kata ini mewakili akan apa yang terjadi selama 6 sampai 7 bulan ini, saudara ya. Nah, saudara, kenapa? Kalau saudara melihat di dalam apa yang kita alami selama 7 bulan ini, saudara ya, yang terjadi adalah pertama kali dalam sejarah kita mencatat ya, bagaimana kita berada di rumah masing-masing dan kita tidak boleh kemana-mana ya. Pertama kali dalam sejarah kita mengalami di mana airport itu ditutup. Pertama kali di dalam sejarah kita mengalami bagaimana orang tidak bisa dari satu kota ke kota yang lain. Pertama kali dalam sejarah kita mengalami yang namanya orang keluar rumah harus mengenakan masker, kemudian menggunakan face shield atau memperlengkapi dengan hand sanitizer ya, yang sebelumnya tidak pernah ada. Dan juga pertama kali banyak sekali saudara, orang dulunya tidak tahu yang namanya work from home atau bekerja dari rumah. Orang tidak tahu yang namanya homeschooling atau sekolah dari rumah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sekarang kita jadi tahu pertama kali apa yang namanya Google Classroom. Kita tahu apa namanya Zoom. Kita tahu apa namanya YouTube, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu berarti saudara tahun 2020, kalau boleh saya pakai satu istilah adalah the first time ya. Untuk pertama kalinya dalam hidup kita mungkin kita menyaksikan seluruh dunia mengalami satu pandemik. Seluruh dunia, setiap kali kita melihat angka setiap harinya, korban-korban yang berjatuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti di dalam tahun 2020 ini yang sudah kita jalani sampai bulan yang ke-9 ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti ada satu pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan itu berbicara mengenai rancangan yang sudah kita rancangkan. Kerap kali saudara yang kasih oleh Tuhan, kita lupa bahwa di dalam merancangkan segala sesuatu kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, saudara, itulah yang di pesan yang hendak dikomunikasikan sebenarnya di dalam bagian yang kita sudah baca. Tapi sebelumnya saya mau katakan, virus corona ini telah menghancurkan segala impian dan rencana hidup kita. Virus corona ini telah membuat semua master plan dalam hidup kita menjadi kacau balau. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu di tahun ini kita dapat mengerti bahwa rancangan manusia itu berbeda dengan rancangan Tuhan. Rancangan manusia jauh daripada rancangan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian juga yang dituliskan dalam firman Tuhan ini, saudara ya, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21 ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan akhir itu berada di tangan Tuhan. Artinya apa saudara yang kasih oleh Tuhan? Manusia bisa merencanakan dengan baik dan dengan indah. Manusia dengan kepintarannya bisa mengatur segala sesuatu, tapi hanya karena satu bagian yang Tuhan izinkan ya, yaitu apa? Pandemik, virus ya. Itu telah menghancurkan, menggugurkan semua rancangan-rancangan manusia. Nah, karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah pesan yang ingin disampaikan dalam Kejadian pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, yaitu apa saudara? Dalam konteks ini manusia dikatakan mereka berkumpul ya, lalu ingin mendirikan sebuah menara yang tinggi, yang bukan saja tinggi, dikatakan yang tingginya menyamai Tuhan atau sampai ke surga ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, apa maksudnya? Manusia punya suatu ambisi ingin menyamai Tuhan. Dan yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, mereka berpikir bahwa ketika mereka membangun menara itu, saudara, mereka bisa setara dengan Tuhan. Dan dengan kepintarannya mereka melakukan segala sesuatu dan tanpa melibatkan Tuhan. Dan yang menarik, saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah tidak berkenan kepada rencana manusia itu. Dan yang terjadi adalah semuanya menjadi kacau balau ya. Makanya saudara yang kasih oleh Tuhan, Babel itu artinya ada dua meaning saudara. Yang pertama adalah dikacau balaukan ya. Dan yang kedua artinya adalah the gate of heaven atau pintu daripada surga. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itu timbul pertanyaan ya, lalu mengapa Allah tidak berkenan
atas rencana manusia untuk membangun menara Babel itu? Bukankah membangun sesuatu masterpiece itu sesuatu yang luar biasa? Ya, saudara harus ingat ya, kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28, Allah memberikan satu mandat kepada manusia, berkembang biaklah, penuhilah bumi. Artinya apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Allah ingin manusia untuk terserak di seluruh permukaan bumi. Allah ingin manusia itu untuk berkembang biak, untuk menaklukkan seluruh dunia. Tapi orang-orang yang disebutkan dalam Kejadian pasal 11 ini, mereka tidak mau berpisah. Kenapa? Karena mereka punya bahasa yang sama. Mereka tahu bahwa ketika mereka berpisah, mereka akan menjadi lemah, begitu ya. Lalu akhirnya mereka merencanakan untuk berkumpul, lalu membangun satu masterpiece, satu bangunan yang luar biasa yang namanya Menara Babel ini. Nah, saudara, timbul pertanyaan ya, kenapa Allah tidak berkenan atas rencana itu ya? Kalau sudah perhatikan dalam firman Tuhan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, khususnya ayat yang keempat ya, saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Di situ dikatakan, datanglah, marilah kita membangun sebuah kota bagi kita sendiri dengan sebuah menara yang tingginya mencapai ke surga atau langit ya. Karena kita tahu dalam konsep orang Yahudi ya, baik itu dalam versi Yunani contohnya ya, kata yang dipakai untuk heaven itu adalah Uranos ya. Uranos itu artinya bisa berarti langit, bisa berarti surga begitu ya. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, mereka dikatakan berkumpul dan mereka tidak ingin terpisah, lalu mereka ingin mengumpulkan orang-orang dan membangun menara yang tinggi, yang tingginya sampai ke surga. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, dalam bagian inilah kita dapat menemukan bahwa manusia ketika diberikan kebebasan untuk merancangkan segala sesuatu, Alkitab mencatat mereka ingin menyamai Tuhan, saudara ya, ingin sama dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu dalam proses itu ternyata apa yang terjadi, saudara? Mereka tidak melibatkan Allah. Mereka tahu bahwa besar kemungkinan Allah tidak akan setuju. Sehingga dalam proses mereka membangun Menara Babel ini, Alkitab mencatat tidak ada satu ayat pun mereka minta pertimbangan dari Tuhan, mereka minta pertolongan dari Tuhan, mereka minta nasihat dari Tuhan ya. Padahal saudara yang kasih oleh Tuhan, harusnya mereka melakukan. Nah, saudara, alasan yang pertama kenapa Tuhan tidak berkenan atas menara ini dibangun adalah karena mereka tidak melibatkan Tuhan dalam perancangan itu. Karena mereka tidak melibatkan Tuhan sama sekali dalam rencana itu. Sehingga yang terjadi adalah Allah tidak berkenan. Mari kita lihat lebih jauh, saudara ya. Kalau kita lihat motivasi mereka atau tujuannya adalah mereka ingin membuat sebuah menara ya. Menara yang tingginya dikatakan mencapai langit, saudara ya. Menarik, saudara. Kata yang dipakai menara ini, kalau saudara lihat dari akar katanya ya, dari kata migdal itu ya. Migdal itu mengandung pengertian adalah dalam bahasa Ibraninya artinya itu to be great atau menjadi besar ya. Dengan kata lain sebenarnya mereka ingin mengumpulkan ya sesama manusia ini yang satu bahasa, yang ketika itu ingin mendirikan Menara Babel. Mereka sebenarnya punya cita-cita ingin menjadi besar. Mereka tidak ingin terikat oleh Tuhan. Mereka tidak ingin Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka mau menjadi besar dengan kekuatan mereka sendiri. Dan apa yang terjadi, saudara? Dikatakan mereka membangun Menara Babel. Ada dua versi, saudara ya. Kalau saudara melihat ada dua versi bangunan daripada Menara Babel ya. Yang umum kita ketahui adalah yang sebelah kanan saya ini ya, yang bentuknya itu agak bulat kemudian seperti menara ke atas ya. Tapi ada versi satunya adalah bentuknya kotak, saudara ya. Kotak kemudian menjulang tinggi ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak bisa atau tidak pasti dalam dunia arkeologi pun ya, mereka hanya bisa menduga-duga ya, apakah yang seperti di sebelah kanan atau yang di sebelah seperti yang di sebelah kiri. Tapi intinya sudah yang kasih oleh Tuhan, ini bangunan yang disebut dalam bagian ini adalah bangunan yang super, saudara ya. Kalau saudara tahu ketika Amerika ya mengalami 9/11 ya, ketika Twin Tower itu ditabrak oleh pesawat teroris, saudara, kita tahu bahwa itu menara luar biasa. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu mungkin menara pada abad-abad yang modern, tapi pada zaman itu saudara yang kasih oleh Tuhan, bayangkan ketika manusia masih begitu primitif, mereka sudah bisa mendirikan satu menara yang tinggi luar biasa. Itu berarti apa, saudara? Tentunya orang-orang ini bukan orang bodoh, bukan.
Tentunya mereka ini bukan orang-orang yang sembarangan, bukan. Mungkin secara IQ, secara kepintaran mereka luar biasa. Secara kerjasama mereka juga luar biasa. Tapi motivasinya dalam perencanaan itu adalah sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Makanya saudara, mereka tidak melibatkan Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, motivasi ini sangat penting saudara ya. Kenapa? Karena motivasi yang salah itu akan menjadi sesuatu yang salah di kemudian hari. Ketika mereka motivasinya ingin menyamai Tuhan, ingin lepas dari Tuhan, ingin tidak terikat oleh Tuhan, maka sudah yang kasih oleh Tuhan, Allah tidak dilibatkan dan Allah tahu. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan. Ini sebenarnya istilah ini, turun ini adalah sebuah nyean atau hinaan saudara ya. Jadi firman Tuhan ini mengatakan, oh engkau bangun menara yang tinggi, engkau bangun menara yang luar biasa. Oh bagimu itu sangat tinggi, tapi di hadapan Tuhan itu nothing. Makanya Tuhan menggunakan satu istilah, ya firman Tuhan menggunakan satu istilah, lalu turunlah. Artinya apa? Tidak seberapa kehebatan dan kepintaran manusia yang di mata manusia itu luar biasa, di hadapan Tuhan nothing ya. Tuhan turun itu berarti apa? Itu bangunan belum seberapa tingginya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ini menjadi satu reminder bagi kita. Kenapa saudara? Kalau saudara membaca di pasal-pasal sebelumnya, misalkan Kejadian ya, pasal yang ke-6 sampai yang ke-8, Alkitab mencatat di situ Allah telah menghukum bumi dengan air bah ya. Anda mungkin sudah tahu ceritanya bagaimana Nuh dan keluarganya ya, 8 orang itu yang selamat. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tahu juga bahwa di dalam pasal yang ke-9 dan 10 Alkitab mencatat bahwa Allah membuat perjanjian dengan mereka ya, dengan Nuh, kemudian juga tentang keturunannya. Artinya apa saudara? Pasal 11 itu tidak lama setelah pasal 10. Kenapa di pasal 6 sampai 8, pasal 9 sampai 10, Alkitab mencatat ada satu koneksi yang indah antara manusia dengan penciptanya. Kenapa di pasal yang ke-11 manusia ingin memisahkan diri dari Tuhan? Jawabannya karena manusia merasa besar, karena manusia merasa migdal itu ya, merasa mempunyai satu kesempatan to be great, untuk menjadi besar. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kadangkala ini yang menjatuhkan manusia di dalam perancangannya. Kadangkala sudah yang kasih oleh Tuhan, saudara dan saya bisa jatuh dalam dosa yang sama. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ada sebuah kebenaran yang mengerikan sebenarnya dalam bagian ini. Yaitu apa? Pesan yang kita bisa tangkap dalam bagian adalah hukuman bencana yang diberikan oleh Tuhan tidak secara otomatis membuat umatnya itu akhirnya tunduk kepada Tuhan. Tidak secara otomatis membuat Tuhan itu akhirnya dilibatkan dalam hidup mereka. Malah secara terbalik atau ironisnya yang terjadi adalah meskipun pasal 6 sampai 8 hukuman terjadi, pasal 9 sampai 10 itu terjadi satu rekonsiliasi. Harusnya manusia hidup baru di dalam perjanjian Tuhan. Tapi Alkitab mencatat mereka justru ingin hidup berpisah dari Tuhan. Mereka ingin merancangkan hidupnya sendiri. Nah saudara, kalau kita tarik kebenaran ini dalam zaman yang sekarang, di saat ini saudara, bukankah itu juga yang terjadi saudara ya? Sekarang kita mengalami satu musibah, bencana yang besar, pandemik ini saudara. Dan bahkan tiap hari kita melihat angka korban itu bertambah. Bahkan yang disebut dokter itu sudah 100 orang lebih ya yang dipanggil oleh Tuhan karena COVID ini. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, belum lagi saudara daerah-daerah ya tertentu yang banyak sekali pemimpin-pemimpin mereka yang kena COVID. Bukan hanya mereka, keluarga mereka juga kena. Ya, yang terbaru adalah tempat daerah kelahiran saya ya, di kota Singkawang, saudara ya. Wali kotanya itu kena COVID, beserta family-nya kena COVID, saudara ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa kenapa ini sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena Tuhan ingin berbicara, rancanganku, kata Tuhan, berbeda dengan rancanganmu ya. Artinya apa saudara yang kasih oleh Tuhan? Ini juga mengingatkan kepada saudara dan saya, dengan adanya COVID ini tidak secara otomatis bahwa orang itu akan datang mencari Tuhan. Tidak secara otomatis ya, padahal kalau kita mau jujur, setiap saat kita bisa dipanggil oleh Tuhan, bukan? Kita bisa hidup sampai akhir tahun, itu adalah mujizat Tuhan. Tapi kerap kali dalam kesombongan kita sebagai manusia, kita sudah memplanning 2021 aku mau ngapain.
Padahal melewati hari esok pun belum tentu kita tahu bisa apa tidak. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pesan yang sama ingin disampaikan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Apakah dengan hukuman Tuhan, dengan bencana yang terjadi, akan secara otomatis membuat kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Belum tentu, saudara. Ya, ketika terjadi COVID, apakah secara otomatis orang rindu mencari Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, ibadah dengan Tuhan? Tidak, saudara. Saya suka mengamati, saudara ya. Saya tipenya adalah pengamat. Saya suka melihat ya, dari YouTube, dari yang viewer, saya melihat, saudara ya. Semakin hari, saudara, ketika pertama kali pandemik terjadi, ibadah online dimulai, itu yang nonton itu luar biasa. Yang menyaksikan sampai selesai itu banyak. Tapi setelah 6-7 bulan, sampai bulan yang ke-9, itu viewer langsung drop, saudara. Ya, kenapa, saudara yang kasih Tuhan? Karena seolah-olah mereka menjadi kebal dengan apa yang terjadi dewasa ini. Tidak secara otomatis dengan pandemik yang di depan mata, bahaya yang di depan mata, membuat orang menjadi takut dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak, belum tentu, saudara ya. Inilah yang terjadi kepada umatnya di dalam pasal yang ke-11 ini, saudara. Mereka tidak menyadari, padahal baru di pasal 9 dan 10 kejadian. Mereka baru berdamai dengan Tuhan. Tuhan tidak lagi akan menenggelamkan dunia ini dengan banjir, dengan air bah. Tapi masuk di pasal yang ke-11, mereka kembali membuang Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada saudara dan saya betapa rapuhnya kita, betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk sungguh-sungguh memperbaharui hati kita, pikiran kita, untuk bisa melibatkan Tuhan dalam apapun yang kita rencanakan pada tahun ini. Saudara, mungkin kau sedang merencanakan sesuatu pada tahun ini. Engkau mungkin punya cita-cita di tahun depan. Engkau pasti punya satu planning yang kau hendak atur. Saya mau katakan, sebelum kau rencanakan, berlutut di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Dan libatkan Tuhan di dalam perencanaanmu. Kenapa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Karena kita tahu, kita bisa ya mengatur dan merancang segala sesuatu. Tapi Tuhanlah yang akan memberikan hasil akhirnya. Ya, Tuhanlah yang menentukan. Karena itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, libatkan dia dalam perencangaanmu, libatkan dia dalam rencanamu, bahkan yang terkecil sekalipun, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangan pernah kau lepaskan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena hukuman dan bencana dan pandemik ini sebagai reminder bagi saudara dan saya, apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Alasan yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa ketika mereka membangun menara yang tinggi disebut menara Babel itu adalah satu tindakan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Jawaban yang kedua itu kita bisa baca kembali di ayat yang keempat, tapi di bagian yang ke B, saudara ya. Di situ dikatakan apa, saudara ya? Di situ dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, menarik, saudara ya. Mencari nama, saudara ya. Mencari nama. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam terjemahan NIV, saya menerjemahkan dalam versi Inggris, ya dikatakan begini, saudara ya. Sehingga kami dapat membuat nama bagi diri kami sendiri dan tidak tersebar di atas permukaan bumi. Artinya apa, saudara? Mungkin saja di pasal yang ke-11 di sini, manusia berpikir bencana air bah itu sudah selesai. Manusia kembali kepada populasinya yang banyak. Dan mereka berpikir mereka sudah aman. Dan mereka di dalam satu tahap di mana mereka puncak daripada mungkin kehidupan mereka. Lalu mereka memikirkan, ayo kita bikin sesuatu yang orang akan ingat kita. Ya, itu bahasa lain daripada mencari nama. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini mengerikan. Kenapa, saudara? Karena ternyata manusia yang disebutkan di dalam Kejadian 11 ini adalah orang-orang yang begitu angkuh, saudara. Kenapa? Karena mereka merasa begitu hebat, sehingga mereka tidak melibatkan Tuhan. Dan bukan saja tidak melibatkan Tuhan, mereka ingin membangun sebuah menara yang namanya ditonjolkan, yang namanya orang kenal dengan generasi demi generasi ke depan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa hal ini tidak diperkenan oleh Tuhan? Karena kita tahu bahwa ketika manusia mulai membanggakan diri dan meninggikan dirinya, ketika itulah posisi Tuhan itu mulai akan tergeser dan lama-lama akan tenggelam. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di mana ada keangkuhan dan kesombongan, maka Tuhan tidak akan menyertai.
Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, artinya apa saudara? Kalau saudara melihat, ya kembali saya kutip di ayat yang ke-7 di situ ya. Baiklah kita turun, saudara yang kasih oleh Tuhan ya. Kita turun, kalau saudara perhatikan di pasal 11 ayat yang ke-5 maksud saya ya. Lalu turunlah Tuhan ya. Kemudian di ayat yang ke-7 juga, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara, gampang sekali ya, Tuhan itu membuat kita kacau ya. Mungkin tubuh sehat, semuanya masih bagus. Kita tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu akan mengubah bahasanya. Wah, hanya dengan bahasa ya, ketika Tuhan ubah, pertama mereka bangun menara ya, misalkan komunikasinya baik gitu ya. Tolong ambilkan palu. Wah, yang satu tidak mengerti, baunya kampak gitu ya. Kemudian ambilkan batu bata. Lalu dia dengar, kamu maki saya, lalu berantem gitu ya. Dan terjadilah kacau balau, dan bukan saja itu mereka akhirnya terpisah dan bangunan ini terbengkalai. Nah, sudah yang kasih lihat Tuhan, Allah dalam kemahakuasaannya begitu gampang kalau ingin mengubah manusia atau membuat manusia menjadi kacau. Nah, saudara, saya tidak mengatakan bahwa COVID ini berasal dari Tuhan ya. Bisa saja ini karena human error ya. Tapi bisa juga kategorinya bencana yang awalnya dari human error. Tapi intinya Tuhan mengizinkan ini terjadi. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini berarti saudara yang kasih oleh Tuhan, ini sebagai satu reminder bagi saudara dan saya. Yaitu apa saudara? Bisa saja Allah itu mengacaukan kondisi sekarang ini. Supaya apa saudara? Supaya manusia itu, kalau saudara pergi ke SPBU, itu ada istilahnya apa? Kembali ke nol. Kembali ke fitrah kita. Mungkin selama ini kita sudah begitu jauh dari Tuhan. Dalam keangkuhan kita mungkin kita sudah mulai meninggalkan Tuhan. Nah saudara, kalau ngomong angkuh itu bukan berarti sesuatu yang nampak saja saudara ya. Kalau nampak itu gampang, tapi yang parah itu adalah sombong tapi di dalam hati. Ini yang susah saudara ya. Kadangkala tanpa disadari itu bisa terjadi ya. Nah saudara, saya masih ingat waktu saya pertama kali naik motor baru ya, ketika saya pelayanan di sebuah pulau di luar Pulau Jawa. Saya naik waktu itu saya masih ingat motor saya masih baru sekali, platnya masih merah saudara ya. Ketika berada di lampu merah, saya lihat ke sebelah saya ada orang saudara, motornya tuh welek sekali ya, jelek sekali. Lalu saya dalam hati mengatakan, wih elek motornya gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika saya sampai di pastori, saya baru sadar, sombong sekali engkau. Apakah dengan mengatakan motormu lebih baik daripada motornya orang lain, engkau merasa lebih tinggi? Ya, tidak saudara. Ya, kadangkala kesombongan terselubung inilah yang menghancurkan kita saudara. Keangkuhan terselubung inilah yang membuat akhirnya apa saudara? Kita melepaskan penyertaan Tuhan. Kita tidak mau diatur oleh Tuhan. Dan akhirnya kita yang mengatur Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa di dalam ayat yang ke-7 dikatakan Allah mengacaukan bahasa mereka, Allah bertindak dan Allah menstop semua ini saudara. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa saudara? Karena Allah tidak berkenan ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kemudian kalau kita tahu selanjutnya dikatakan bahwa tempat ini disebut Babel ya, karena dikacau balaukan ya. Dan arti lainnya kalau saya mau sebutkan tadi adalah juga disebut sebagai gerbang Allah atau gerbang surga ya. Kenapa saudara? Karena bisa saja ya ada penafsir mengatakan mereka tuh ingin bikin menara yang tinggi yang itu disebut sebagai satu gerbang menuju ke surga. Sehingga ketika sampai di puncaknya mereka akan setara dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu tidak berani macam-macam gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah konsep yang aneh dan lucu. Kenapa? Karena bagaimana seorang pencipta dapat disamakan dengan ciptaan. Mana mungkin ciptaan bisa menyaingi pencipta ya. Oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam bagian ini firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, apakah kita menjadi orang yang angkuh di dalam hidup kita sehingga kita tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Tapi kita ketika mentok, ketika kita sudah jatuh, ketika kita sudah berada dalam kondisi yang kita sudah give up, baru kita mencari Tuhan. Saudara, kembalilah. Mulai mimbar ini saya katakan, kembalilah. Mungkin dalam masa pandemik ini engkau sudah merencanakan segala sesuatu. Mungkin salah satunya adalah untuk menjauh dari penyertaan Tuhan. Saya mau katakan kembalilah. Karena tanpa Tuhan kau tidak akan bisa melewati masa pandemik ini. Karena tanpa Tuhan
kita tidak akan bisa berarti. Tanpa penyertaan Tuhan, saudara dan saya akan gagal di tengah jalan. Nah, karena itu sudah yang dikasihi oleh Tuhan, saya kutip apa yang dikatakan oleh Bruce Waltke, ya, seorang teolog, seorang penulis, seorang penafsir yang luar biasa disegani ya di dalam dunia teologi. Dia mengatakan dalam bagian ini, sungguh sebuah ironi ya jika manusia menganggap bahwa menara Babel itu sang tinggi. Ini yang saya katakan tadi ya. Mereka mungkin berpikir, wow spektakuler, wow hebat kita ini ya. Tapi di hadapan Tuhan itu adalah sesuatu yang nothing. Makanya sudah yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dilanjutkan, Bruce Waltke mengatakan, Allah akhirnya harus turun dari surga hanya untuk melihat menara tersebut. Hal ini membuktikan betapa tidak berarti dan rendahnya ya secara ukuran menara Babel tersebut. Artinya apa, sudah dikasihi oleh Tuhan? Manusia sehebat apapun di dalam perencanaannya, manusia sehebat apapun di dalam planningnya, kalau dia tidak melibatkan Tuhan, maka segala sesuatu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan segala sesuatu itu adalah sesuatu yang rendah di hadapan Tuhan. Nah, sudah yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya memasuki tahun ini ya, menjalani pada bulan yang ke-9, saudara. Kita diingatkan, apakah saudara tetap berpegang kepada janji Tuhan? Apakah kita sudah menyimpang ke kanan atau ke kiri? Atau bahkan kita sudah mulai give up dengan Tuhan? Kita mulai meninggalkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kembali ya. Kenapa? Intinya saudara, dalam bagian ini manusia berusaha ingin menyamai Allah ya, dengan satu tindakan yang usaha sendiri ya. Kenapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena keangkuhan ya. Merancang segala sesuatu sesuai dengan keinginan mereka, bukan dengan keinginan Tuhan. Hati-hati saudara ya, kalau Anda melangkah dan engkau tidak melibatkan Tuhan karena keangkuhan dirimu, maka siap-siaplah saudara bahwa akan terjadi Babel di tengah jalan itu, kekacau balauan ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita belajar sesuatu ya. Kenapa? Karena dalam bagian ini seolah-olah Allah ingin mengatakan ya, rancangan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan ya. Jadi sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu hai manusia ya. Dan juga dikatakan jalanmu hai manusia bukanlah jalanku, kata Tuhan ya. Artinya apa saudara? Mari kita mensinkronkan apa yang Tuhan inginkan dengan apa yang kita inginkan. Itu berarti apa saudara? Kita harus dengan rendah hati berlutut di hadapan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa diluputkan daripada segala yang jahat. Saudara bangkit ya. Ikuti Tuhan Yesus. Apa yang kita ikuti? Planningnya Tuhan. Mari kita mengikuti planningnya Tuhan. Kalau kita sudah libatkan Tuhan dan Tuhan sudah berbicara dan menggerakkan saudara dan saya, dan sudah merasa mantap dengan bimbingan Tuhan, jalani ya. Karena itu pasti Tuhan tidak akan merancangkan yang jahat bagi saudara dan saya. Tuhan pasti tidak akan mencelakakan saudara dan saya ya. Sebagai penutup saudara, saya sangat senang dengan gambar ini. Ada orang berjalan di samping sebuah ya, mungkin itu pinggir pantai saudara ya. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ombak yang begitu besar, badai itu tidak membuat dua orang yang berjalan di sampingnya menjadi berjalannya takut-takut atau berjalannya itu seperti orang yang merasa tidak punya pengharapan. Tapi dengan mantap mereka berjalan dengan pasti meskipun di sebelahnya ada badai ombak yang besar. Kenapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena mereka berdiri di dalam satu fondasi yang kuat ya. Mungkin itu terbuat dari semen atau konkrit begitu ya. Mereka tahu bahwa apa yang mereka pijak itu akan selalu menguatkan mereka, akan selalu menopang mereka, sehingga meskipun di sampingnya ada ombak yang besar, mereka bisa berjalan dengan mantap. Nah saudara, saya mau katakan, jika engkau dan saya ingin dan bisa melewati masa-masa pandemik ini, mau tidak mau saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berpegang kepada Tuhan. Kita tidak takut, kenapa saudara? Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah yang akan memelihara hidup kita. Tuhanlah yang akan menjaga kita. Meskipun di pinggir kita ada ombak yang besar, kita bisa berjalan tenang. Kenapa saudara? Karena fondasi kita adalah Kristus. Pertanyaannya saudara adalah, apakah saudara mau sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalam rancangan hidupmu,
dan bukan menjadi orang yang angkuh, tapi dengan rendah hati mau tersungkur di bawah kaki Tuhan dan mengatakan, Tuhan, I am nothing. Tuhan, aku tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Berkaryalah dan pimpinlah hidupku. Maka kita akan berjalan di dalam rancangan Tuhan dan bukan rancangan kita. Maukah saudara? Marilah kita datang di hadapan Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita dan bela Tuhan yang akan merancangkan dan mengatur hidup kita sampai seterusnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Di dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kerap kali ya Tuhan, kami merasa diri sudah begitu pintar. Kami merasa diri sudah begitu hebat, sehingga kadangkala kami tidak mau diatur oleh Tuhan. Kadangkala kami seperti orang-orang yang ada di Menara Babel. Kami menjadi orang-orang yang ingin melepaskan diri daripada Tuhan dan ingin bertindak dengan diri kami sendiri, dengan kepintaran kami sendiri. Tapi firman Tuhan menegur setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan, bahwa kami adalah orang yang lemah tanpa Tuhan, bahwa apapun yang menurut kami hebat secara perencanaan manusia, itu adalah sesuatu yang tidak berkenan jika kami tidak melibatkan Tuhan. Karena itu Tuhan, berikan kami kerendahan hati untuk melibatkan Tuhan dalam seantero hidup kami, dalam apapun yang kami rencanakan, baik itu dalam suka maupun duka. Dan berkatilah firman-Mu dan berkatilah setiap kami Tuhan. Dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan bersama semua orang percaya, kita mengakui iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan telah disampaikan, biarlah firman-Nya tetap menjadi terang di dalam hidup kita, hari lepas hari, untuk semakin menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang dapat dilakukan dengan mentransfer melalui rekening dan atas scan QR Code yang tercantum di layar Anda. Hanya Tuhan kita mau berserah. Hidup kita serahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ku tahu yang ku percaya.
ku tahu, yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara, yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Namun ku tahu, yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara, yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk dapat beribadah secara online. Tuhan, sungguh kami dapat meninggikan nama-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, dan senantiasa masih dapat mendengarkan firman-Mu. Dan sekalipun kami dengan segala keterbatasan ruang dan jarak, tapi kami percaya Engkau mempersatukan kami dalam roh. Kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan persembahan kami bagi-Mu untuk dapat Engkau pakai sebagai alat untuk memperluas kerajaan-Mu dan pekerjaan-Mu saja. Kiranya Engkau dapat memberi hikmat bagi setiap anak-anak-Mu yang mengelolanya. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya kita akan berdoa dalam beberapa pokok doa. Pertama, kita juga akan mendoakan untuk IBS. Pertama, bagi kerinduan jemaat 4 rayon dan 3 pos PI untuk belajar bersama tentang Roh Kudus yang akan diajarkan pada bulan September dan Oktober 2020 melalui media Zoom, dan mendoakan pula bagi persiapan hamba Tuhan untuk mengajar di masing-masing rayon dan pos PI. Bersama kita juga akan mendoakan untuk persiapan HUT Gereja Elion Rungkut. Semoga Tuhan berkati segala persiapannya. Mari bersama-sama kita membuka suara. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Elion. Kami serahkan di dalam tangan-Mu agar dapat membuka hati untuk memiliki kerinduan bersama-sama belajar memahami tentang Roh Kudus melalui IBS yang akan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober melalui media Zoom. Kami juga menyerahkan setiap hamba Tuhan yang di masing-masing rayon yang memberikan pengajaran agar setiap anak-anak-Mu dapat membuka hati untuk lebih memahami lagi tentang firman-Mu. Kami juga mau mendoakan untuk persiapan HUT Gereja GKA Elion Rungkut. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya. Engkau pimpin, Engkau sertai, Engkau pelihara kesehatannya agar ibadah yang akan ditayangkan secara online dapat berjalan sesuai dengan pimpinan-Mu saja. Terima kasih ya Bapak. Selanjutnya kita akan berdoa untuk 100 tenaga medis yang telah gugur karena COVID-19. Mari bersama-sama kita membuka suara bagi keluarga yang ditinggalkan, agar Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Dan kita juga mau menyerahkan setiap para tenaga medis yang saat ini masih berada di garda terdepan agar tidak tertular virus COVID-19 ini. Dan terakhir kita berdoa bagi setiap kita yang saat ini masih berada dalam situasi lelah dan depresi menghadapi keadaan yang tidak terprediksi kapan akan berakhir. Mari bersama-sama kita membuka suara. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi keluarga para medis yang telah ditinggalkan, yang gugur karena COVID-19. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup mereka di dalam tangan-Mu. Hanya Engkau lah yang dapat memberi penghiburan, kekuatan dan keteguhan, serta iman yang terpelihara oleh-Mu saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para medis dan relawan yang masih berada di garda terdepan, berjuang melawan pandemi ini.
kiranya Engkau bentengi, Engkau pelihara kesehatan mereka, agar mereka tidak terinfeksi virus ini. Kami juga mau mendoakan setiap kami yang saat ini dalam kondisi stres karena keadaan yang tidak tahu kapan akan berakhir. Berilah kami hikmat dan penuhilah kami dengan sukacita-Mu dalam melalui masa-masa sulit ini Tuhan. Serta peliharalah iman kami agar hanya terarah dan tertuju kepadamu saja. Agar kami tetap teguh mengandalkan-Mu di dalam situasi apapun. Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Kami mau serahkan segala kekhawatiran kami dalam tangan-Mu saja. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Amin. Segala pujian serta hormat hanya bagi kemuliaan Allah Bapa yang di surga. Doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Evangelis Sulaiman Tanjung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan peropangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh bertahan dalam masa-masa sesulit apapun dengan mengandalkan dan melibatkan Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.